Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada perkuliahan dengan mata kuliah hidro. Baik, kita lanjutkan. Neural network atau JST, sering juga disingkat dengan JST, jaringan saraf tiruan, merupakan suatu sistem pakar yang melakukan pemrosesan informasi. Jadi pemrosesan informasi, ya, jadi informasi atau pemrosesan data bisa juga. Data dan informasi, pemrosesan data dan informasi. Ada 3 elemen pembentuk dari JST ini. Ya, kita sebut saja sebagai JST. Ada 3 elemen pembentuknya. Ya. Yang pertama adalah himpunan unit-unit yang terhubung oleh suatu jalur koneksi yang memiliki bobot. Nah, nanti kita lihat apa itu. Ya. Jadi himpunan unit-unit yang terhubung oleh jalur koneksi yang memiliki bobot. Ada bobotnya. Itu elemen yang pertama. Kalau dalam saraf itu namanya neuron, ya, neuron. Kemudian komponen yang kedua adalah unit penjumlahan. Unit penjumlahan. Yang menjumlahkan sinyal dikalikan dengan bobot. Apa itu sinyal? Nanti kita lihat. Unit penjumlahan yang menjumlahkan antara hasil perkalian, yang menjumlahkan hasil perkalian sinyal dikalikan dengan bobotnya. Gitu. Kemudian komponen yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini yang melakukan seleksi apakah suatu proses penjumlahan diteruskan atau tidak. Di sini dia disaring dulu. Ada beberapa macam bentuk fungsi aktivasi. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh jaringan
atau contoh arsitektur JST lapisan tunggal. Ya, ini lapisan tunggal, ini satu lapis saja. Ini adalah data X1, X2, Xn. Kemudian ini disebut sebagai outputnya. E1, E2, En. Kemudian W11 ini disebut sebagai bobot. Ini bobotnya. W12, ya, W1N ini, W21 yang ini, ya. W22, WN N1 sini, WN2, WNM ini. Ini inputnya, data yang diproses. Misalnya data curah hujan 1, 2, 0, 3, 4 mm ya, dalam satuan milimeter. Kemudian ini adalah outputnya. Ini outputnya. Ya. Kemudian pada gambar ini merupakan JST lapisan jamak. Jadi JST lapisan jamak. Kalau yang pertama tadi lapisan tunggal. Ini adalah lapisan jamak. Ini inputnya, ya ini. Kemudian ini namanya hidden layer. Hidden layer. Hidden layer. Kemudian ada outputnya. Ini adalah output. Bisa digambar. Kita masuk pada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini gunanya adalah untuk menentukan keluaran neuron. Jadi untuk menentukan keluaran daripada neuron. Ada beberapa bentuk fungsi aktivasi. Bentuk yang pertama adalah bentuk fungsi aktivasi threshold, ya, threshold atau batas ambang. Batas ambang. Bentuknya adalah Fx sama dengan 1 apabila X lebih besar dari atau sama dengan A. 0 apabila X lebih kecil dari A. Itu fungsi aktivasi threshold. Ya, threshold. Ini adalah fungsi threshold. Fungsi aktivasi threshold bipolar, dua kutub. Ya. Fx jadi kutubnya itu antara 1 dan -1. Itu kutubnya. 1 dan -1.
Jadi fx sama dengan 1 apabila x lebih besar dari a. Apabila x lebih kecil dari a, maka dia min 1. Kalau tadi hanya satu kutubnya, satu saja. Nah, ini dua polarnya, dua kutubnya. Jadi polar itu kutub positif, kutub negatif. Ya, bumi ini ada dua kutubnya. Fungsi aktivasi yang ketiga adalah fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid ini nilainya antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Dan bentuk fungsinya adalah begini. 1 dibagi 1 tambah E